Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, di sini saya ingin sharing sedikit dengan cara mengisi LK 3.1 menyusun best practice. Ya, best practice ini saya dasarkan pada aksi 1 di PPL yang saya laksanakan bulan lalu. Menyusun cerita praktek baik atau best practice menggunakan metode STAR. STAR sendiri kepanjangan dari situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Ini terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Di sini kolom-kolom yang harus diisi yaitu kolom lokasi ya. Lokasinya dituliskan atau diisi dengan sekolah tempat kita mengajar ya Bapak Ibu di sini. Lalu lingkup pendidikan di situ diisi dengan jenjang sekolah yang Bapak ajar. Juga tujuan yang ingin dicapai itu apa? Ini biasanya tertuang dalam modul ajar atau di tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, punya saya ini tujuannya yaitu meningkatkan motivasi belajar siswa dalam ranah berbicara menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk penulis diisi dengan nama saya sendiri karena memang penulisnya saya. Lalu untuk tanggal ini tanggal pelaksanaan aksi nih, kemarin bulan Agustus 29 Agustus. Untuk situasinya ini menggunakan STAR tadi ya, situasi di situ untuk S-nya. Situasinya ini berdasarkan identifikasi masalah yang berhasil saya observasi atau mungkin berdasarkan kajian literatur yang kita bahas di LK awal ya, LK 1.2, 1.3 dan pada kesimpulan akhir yaitu di 2.1 itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya menyebutkan masalah-masalah yang muncul di sekolah dilihat dari sisi siswa. Di situ saya munculkan 3 permasalahan. Kesemuanya terkait atau berkaitan dengan rendahnya motivasi berbicara atau semua masih berkaitan dengan ranah speaking atau berbicara menggunakan bahasa Inggris ya Bapak Ibu. Lalu dari sisi guru itu juga saya sebutkan permasalahannya apa. Nah, di sini kurang kreatifnya guru dalam menyampaikan pembelajaran speaking kurang kreatif ya. Juga dalam membuat media pembelajaran speaking yang inovatif. Jadi saya masukkan permasalahan yang memang sering kita alami ya, sebagai guru itu kita kadang kurang kreatif. Tapi permasalahan di sini juga harus dilihat dari apa yang terjadi di sekolahan Bapak Ibu sendiri ya. Nah, ini hanya sebagai contoh saja bahwa apa yang terjadi di sekolah saya seperti ini. Lalu dari sisi sekolah juga saya tuliskan ya, ada sedikit kendala. Kemudian pembelajaran dengan model PBL ini dirasa penting untuk dibagi. Kenapa? Nah, itu diisi dengan alasan ya terserah nanti Bapak Ibu memakai alasan seperti apa. Kalau saya karena memang di akhir pembelajaran itu saya lihat hasilnya sangat positif ya, anak itu menjadi lebih aktif, lebih bersemangat dalam berbicara berbahasa Inggris. Itu memang benar-benar berhasil dengan model PBL ini. Jadi saya rasa layak untuk di share ya, untuk berbagi dengan Bapak Ibu semua. Barangkali saja bisa menjadi salah satu alternatif solusi untuk pemecahan permasalahan Bapak Ibu yang mungkin dialami di sekolah masing-masing. Juga ditanyakan tentang peran dan tanggung jawab saya. Nah, itu saya sebutkan, saya sebagai guru bertanggung jawab melaksanakan pembelajaran model PBL ini dengan semua sintak-sintaknya, menjadi pembimbing, menjadi fasilitator dan seterusnya. Itu bisa dibaca di situ ya.
Untuk tantangan yang muncul itu saya sebutkan ada 4 tantangan ya Bapak Ibu, dari segi teknis, dari segi pengkondisian anak, dari kurang aktifnya siswa, dari rendahnya motivasi berbicara atau speaking, dan seterusnya. Lalu juga ditanyakan siapa saja yang terlibat dalam pembelajaran tersebut. Nah, di situ saya cantumkan saya tentunya, peserta didik, juga teman atau rekan sejawat yang ikut membantu terlaksananya kegiatan dan seterusnya ya. Untuk aksi sendiri, aksi di sini saya tekankan pada langkah yang saya ambil untuk mengatasi tantangan yang tadi saya sebutkan nih. Tantangan di atas ada 4. Nah, ini langkahnya. Langkah melakukan aksi itu juga saya sebutkan sebagai jawaban dari tantangan yang ada Bapak Ibu. Jadi tinggal menjawab. Kalau tadi masalah teknisnya apa, berarti langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut apa. Lalu tentang pengkondisian anak itu seperti apa. Nah, itu saya menjawab saja tantangan yang muncul di atas. Saya jawab dengan aksi di kolom ini. Lalu untuk refleksi hasil dan dampak. Di sini untuk kolom refleksi itu banyak sekali pertanyaan yang dimunculkan ya Bapak Ibu. Mulai dari refleksi hasil itu saya sebutkan bahwa hasilnya itu berdampak pada peserta didik ya, positif ya, dari segi dilihat dari naiknya, bukan naik ya, bertambahnya keaktifan anak dalam melakukan pembelajaran bahasa Inggris, terutama focusing pada speaking, itu saya masukkan di situ. Juga tentang manfaat model pembelajaran PBL ini terhadap proses belajar mengajar di kelas, juga respon dari orang-orang atau pihak-pihak terkait. Lalu dampak dari aksi ya, langkah-langkahnya apa ya, bisa dilihat ini bagi siswa seperti apa, bagi peserta didik atau siswa itu tadi sudah bisa dibaca di situ, bagi guru, bagi teman sejawat, bagi sekolah, dan baik bagi pihak-pihak lain yang bersinggungan. Apakah hasilnya efektif? Saya jawab iya dengan mantap ya Bapak Ibu. Lalu bagaimana respon orang lain? Ini masih menjawab pertanyaan yang dimunculkan di kolom paling kiri tadi Bapak Ibu. Jadi kita menjawab saja sesuai dengan apa yang terjadi di saat aksi pembelajaran terjadi ya. Ini sampai pada akhir pertanyaan, yaitu tentang keseluruhan proses ini seperti apa. Bisa diisi itu kalau berhasil ya berhasil, kalau tidak ya diisi dengan tidak berhasil. Demikian Bapak Ibu secara singkat pengaplikasian atau pengisian LK 3.1 tentang best practice atau praktek pengalaman mengajar yang baik ya. Seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.